Metro TV. Kemudian bagaimana tanggapan dari DPR? Kita akan segera berbincang dengan Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat malam Pak Syarif. Malam. Ya, Pak Syarif, dilihat dari peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan kemudian ini tidak hanya menjadi sorotan dalam negeri tapi juga di luar negeri, bagaimana kemudian langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh DPR untuk kemudian melihat ataupun mengevaluasi apa saja yang harus dibenahi agar kemudian sektor transportasi udara Indonesia ini bisa menjadi lebih baik dengan zero accident? Baik, terima kasih. Selamat malam. Pertama-tama tentu saya menyampaikan ucapan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian insiden musibah pesawat Sriwijaya beberapa waktu yang lalu. Ini tentu merupakan satu duka bagi tanah air dan kita doakan semoga para arwah yang menjadi korban diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Yang kedua, tadi saya secara menyeluruh tidak bisa mengikuti, terutama Pak Cipi baru terakhir. Tadi apa yang disampaikan oleh beberapa, baik dari KNKT, dari Perhubungan, maupun dari Pak Cipi Hakim. Saya kira pertama, kalau kita lihat, memang saya sepakat perlu ada introspeksi, perlu ada evaluasi, perlu melihat apa kekurangan di dunia transportasi, terutama dunia transportasi udara. Kalau saya melihat di 2011 saja sampai 2021 itu ada 60 kali kecelakaan ya, sesuai dengan data yang dimuat di Aviation Safety Network. Kemudian dari untuk pesawat komersil itu ada dari 2011 sampai 2021 itu ada 7 kali kecelakaan yang terjadi di Indonesia dengan jumlah korban lebih kurang 520 orang. Kemudian kita lihat lagi, kita runut dalam kurun waktu 5 tahunan ini, ada 3 kali kecelakaan besar pesawat komersil. Saya ambil yang besar-besar saja, yang komersil ini, mulai dari AirAsia. Kemudian di 2018 ada Lion yang cukup besar juga, korban 180-an, 190, kemudian kemarin AirAsia. Tentunya beberapa hal tadi, kalau kita lihat, kita kembali saja, memang saya minta kepada pemegang regulasi, itu pertama, ini harus benar-benar memperhatikan terhadap pengawasan kita. Kita harus introspeksi. Oke. Ya, kalau Anda kita menilai lihat bahwa pengawasan sampai saat ini lemah, Pak Syarif? Ya, kita lihat begini, Sriwijaya kan, persoalan Sriwijaya ini cukup lama. Ya. Dan kita juga sudah bicara, sudah rapat lewat Kementerian Perhubungan, kemudian juga perusahaan airline. Pada waktu itu perusahaan transportasi udara, terutama Sriwijaya dan perusahaan airline yang lain juga ikut bersama-sama pada waktu itu. Kita sudah ingatkan. Karena memang Sriwijaya sudah ada masalah. Apalagi ketika dihentikan pelayanan maintenance oleh YMF, anak perusahaan Garuda, Air Asia. Dan sudah direkomendasikan oleh Direktur Keselamatannya supaya Air Asia Sriwijaya tidak beroperasi. Tetapi kenyataannya itu masih jalan. Selain lagi juga laporan kita, mekanik yang bekerja itu sampai 12 jam ini dari mana? Kapan mereka bisa beristirahat? Saya kira hal-hal ini harus menjadi perhatian. Dan ini harus untuk ditata ulang secara keseluruhan. Kita malu juga ini. Saya sependapat dengan Pak Cipi tadi, ini kan wibawa negara. Ya. Baik Pak Syarif, kita nanti akan dengarkan tanggapan dari Pak Novi langsung. Pak Novi, bagaimana dengan operasional Sriwijaya Air tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Syarif dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI? Kami tidak bisa semena-mena memberhentikan operasinya airline atau mencabut AOC dan melikuidasi suatu airline tanpa justifikasi yang jelas, yang tentu saja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian, kejadian yang menimpa SJ182 ini, kami langsung melakukan corrective action dengan memberikan audit yang sifatnya khusus kepada type
of aircraft yang sama yang dioperasikan oleh grup operator tertentu. Baik, Demikian, Pak Syarif, tanggapannya? Ya, saya implementasinya, Pak. Artinya kan keselamatan orang ini harus menjadi yang utama. Saya kira kalau sudah terjadi seperti itu dan realitanya seperti itu, apa yang sudah direkomendasikan oleh pihak perusahaannya ya, dan ada manajemennya tidak mau melaksanakan itu, ini kan pihak regulator seharusnya harus turun tangan begitu. Ya, artinya jangan sampai gara-gara cuma hanya persoalan administrasi, tetapi akibatnya fatal. Baik. Nah, ini kan harus ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Supaya apakah dia dipaksa, supaya dia memenuhi beberapa kriteria supaya pesawat itu bisa mengudara, bisa terbang, kan bisa. Tapi kalau kita hanya melihat dari konteks formal, ini bisa berbahaya juga kalau cuma hanya dalihnya seperti itu. Tetapi saya kira bukan seperti itu, tapi harus langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya mereka memenuhi apa yang menjadi ketentuan syarat-syarat untuk bisa pesawat itu untuk terbang. Ini yang harus menjadi perhatian. Masa umpamanya ada laporan sampai 12 jam, umpamanya mekaniknya nggak istirahat, ya dari mana? Ya tentunya akan menjadi akan olah juga bagi mereka. Baik, Pak Novi, tanggapannya? Yang jelas ya terkait dengan audionya ya, mohon maaf. Tapi intinya buat kami safety ini tidak bisa ditawar. Apabila suatu operator tidak comply kepada satu atau aturan yang sifatnya no go item, kami tidak akan bisa mentoleransi sama sekali. Kami pasti melakukan grounded dan kami juga akan melakukan corrective action yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kami tidak ada toleransi terhadap safety apabila ada safety yang dilanggar. Secara prinsip demikian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga dari nanti hasil investigasi dari KNKT akan bisa membuktikan faktor-faktor mana yang dilanggar. Ini tentu saja akan menjadi koreksi kita bersama, baik dari sisi peraturan perundangan maupun implementasi di lapangan. Demikian, bicara mengenai koreksi, artinya berbicara mengenai pembenahan dan juga evaluasi, Pak Cepi, artinya poin utama apa ketika kemudian kita berkaca pada pesawat Sriwijaya Air SJ182, evaluasi seperti apa yang paling harus diutamakan dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, saya kira yang paling penting di sini faktor pengawasan. Ya. Pengawasan ini berjenjang. Apakah internal di tingkat operator dalam hal ini maskapai penerbangan, atau dan terutama dari pihak otoritas penerbangan. Tapi dunia penerbangan tuh begini ya, ada tuntutan disiplin yang tinggi ya. Disiplin yang tinggi ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa adanya continuous close monitoring, ya, pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan ini juga tidak akan efektif apabila tidak ada tindakan sanksi dengan efek jera apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan, regulasi, ketentuan atau prosedur. Nah, dari tiga simpul ini kita harus angkat, kan harus ada rules of the game ya. Dalam permainan tuh ada aturan-aturan yang standar ya. Sehingga dalam hal ini akan menjadi menonjol bahwa kebutuhan kita terhadap majelis profesi penerbangan itu adalah sangat penting, karena dia akan menentukan siklus feedback yang akan diterima oleh otoritas penerbangan nasional dan KNKT, sehingga ini semuanya akan menghasilkan satu iklim bekerja yang orientasinya benar-benar kepada bagaimana mencapai tingkat keselamatan penerbangan nasional. Jadi ini saya pikir yang harus kita perhatikan atau menjadi catatan utama dalam hal menangani kecelakaan pesawat terbang. Ya, tentu kita akan. Dan satu lagi mungkin ringkas saja Pak. Oke. Iya,
kita perlu juga memikirkan otoritas penerbangan nasional kita tuh berdiri sendiri seperti FAA misalnya. Jadi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu mungkin bisa ditarik keluar sehingga dia independen dalam bertugas sebagai otoritas penerbangan nasional. Dengan demikian maka relatif sempurna ya aturan-aturan, rules of the game dan regulasi-regulasi serta apapun yang menjadi masukan itu bisa ditindaklanjuti dengan baik. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim dan juga Pak Novirianto Raharjo dan Pak Syarif Abdullah Al-Qadri, serta tadi kita juga sudah berbincang dengan Pak Tatang Kurniadi telah berbincang bersama kami untuk malam hari ini. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan investigasi terutama untuk kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182, namun tentu dalam waktu dekat kita harapkan adanya evaluasi dan juga pembenahan untuk mengembalikan kepercayaan publik terutama terhadap transportasi udara Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.